Aku dijodohkan dengan pria di kursi roda. Tapi di malam pertama dia memberiku kejutan. Aku, Naila, tumbuh dalam keluarga yang penuh aturan. Ayahku, seorang pengusaha sukses di bidang properti, adalah pria yang keras dan tegas. Sementara ibuku, meskipun terlihat lembut, selalu tunduk pada keputusan ayah. Sebagai anak perempuan satu-satunya, aku sering merasa seperti burung dalam sangkar emas, terlihat indah dari luar, tetapi sesungguhnya tak punya kebebasan untuk terbang kemanapun aku mau. Sejak kecil, aku sudah diajarkan untuk selalu patuh. Semua keputusan hidupku ada di tangan ayah. Bahkan, untuk urusan teman dan pendidikan, aku tidak punya banyak pilihan. Aku kuliah di jurusan yang ayah pilihkan, berteman dengan orang-orang yang menurut ayah pantas, dan menjalani kehidupan yang diatur sedemikian rupa agar tidak mencoreng nama baik keluarga. Aku punya seorang kakak laki-laki, Raka, yang jauh lebih bebas. Mungkin karena dia laki-laki, mungkin juga karena ayah lebih percaya bahwa pria bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Sementara aku hanya dianggap sebagai gadis yang harus menikah dengan pria yang bisa meningkatkan status keluarga kami. Ibuku sering mengatakan, "Naila, kebahagiaan wanita itu ada dalam pernikahan yang baik." Tapi aku tidak yakin, karena yang kulihat, pernikahan ibu hanya penuh kepatuhan, bukan cinta. Dan benar saja, suatu hari ayahku mengumumkan sesuatu yang mengubah seluruh hidupku. "Naila, kau akan menikah." Aku membeku. Dengan siapa? Kapan? Kenapa aku tidak tahu? Ayahku menatapku dengan tajam. "Kau akan menikah dengan anak sahabat ayah, Reyhan." Nama itu asing di telingaku. Namun, satu hal yang mengejutkan, aku mendengar bisik-bisik bahwa pria itu berada di kursi roda. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Aku tidak berani menolak, tapi aku juga takut. Bagaimana aku bisa menjalani hidup dengan pria yang bahkan belum pernah kutemui? Apakah ini takdir yang sudah digariskan untukku? Sejak kecil, hidupku selalu diatur. Aku bangun pagi-pagi, sarapan dengan rapi, lalu pergi ke sekolah atau kampus dengan sopir pribadi. Aku tidak pernah naik angkutan umum, tidak pernah merasakan jajan sembarangan di pinggir jalan, dan tidak pernah tahu bagaimana rasanya bebas berjalan kaki tanpa ada yang mengawasi. Teman-temanku kebanyakan berasal dari keluarga terpandang. Aku tidak bisa berteman dengan sembarang orang, apalagi mereka yang tidak memiliki nama dalam dunia bisnis atau politik. Kata ayah, orang-orang seperti itu hanya akan membawa pengaruh buruk. Di kampus, aku mengambil jurusan manajemen bisnis, bukan karena aku mau, tapi karena itu perintah ayah. Aku sebenarnya lebih tertarik pada dunia seni atau psikologi, tapi ayah berkata tegas, "Kau harus belajar bisnis. Wanita harus cerdas mengelola uang dan aset." Hari-hariku monoton. Aku kuliah, pulang, makan malam bersama keluarga, lalu masuk ke kamar. Tidak ada kebebasan untuk berlama-lama di luar rumah. Pergi dengan teman pun harus melewati izin ayah, yang hampir selalu berakhir dengan penolakan atau sederet pertanyaan yang melelahkan. Ibuku bukan sosok yang bisa kuajak berbagi keluh kesah. Sejak menikah dengan ayah, kehidupannya hanya berputar pada keluarga, mengurus rumah, dan menghadiri acara sosial bersama istri-istri pebisnis lainnya. Setiap kali aku mencoba mengeluh, jawabannya selalu sama. "Naila, ayahmu hanya ingin yang terbaik untukmu. Nanti setelah menikah, kamu akan mengerti." Aku tidak mengerti. Aku justru semakin takut. Satu-satunya orang yang bisa sedikit kuajak bicara adalah Raka. Kakakku selalu terlihat lebih bebas, meskipun tetap harus menjaga citra keluarga. Dia sering berkata, "Kalau aku laki-laki saja merasa dikekang, aku nggak bisa bayangin kamu, Nay." Aku hanya bisa tersenyum pahit setiap kali dia mengatakan itu. Hingga suatu hari, tepat setelah aku menyelesaikan ujian semester, ayah mengumpulkan kami di ruang makan. Wajahnya serius.
Nada suaranya tegas seperti biasa. "Naila, sudah waktunya kau menikah." Jantungku berdegup kencang. Aku menatap Raka, berharap dia bisa membantuku menolak, tapi dia hanya diam. Aku menelan ludah. "Dengan siapa?" tanyaku dengan suara pelan. "Raihan, anak sahabat ayah. Kau akan menikah bulan depan." Tanganku gemetar di bawah meja. Aku ingin menolak, ingin mengatakan bahwa aku belum siap, tapi aku tahu itu sia-sia. Dia pria baik, dari keluarga terpandang, dan bisa menjamin masa depanmu, lanjut ayah. Tapi aku tidak mengenalnya. "Ayah," suaraku bergetar. Ayah menghela napas, seakan kesabarannya hampir habis. "Kau tidak perlu mengenalnya sekarang. Kau akan menikah, lalu kalian akan saling mengenal." Aku meremas jemariku sendiri. Perasaan takut dan gelisah menyelimuti hatiku. Aku tidak punya pilihan. Aku akan menikah dengan pria yang bahkan belum pernah kulihat. Malam itu aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang penuh. Aku mencoba mengingat kembali obrolan saat makan malam tadi, berharap aku hanya salah dengar atau mungkin semua ini hanya lelucon. Tapi tidak. Ayah tidak pernah main-main dengan kata-katanya. Aku akan menikah. Dadaku terasa sesak. Bagaimana mungkin aku menikah dengan seseorang yang bahkan belum pernah kutemui? Aku tidak tahu wajahnya, suaranya, atau bagaimana kepribadiannya. Yang aku tahu hanyalah satu hal, dia duduk di kursi roda. Aku menggigit bibir, menahan gejolak dalam hati. Aku bukan seseorang yang memandang rendah orang lain hanya karena keterbatasannya. Tapi bagaimana mungkin aku menjalani pernikahan dengan seseorang yang tidak kukenal? Bagaimana jika aku tidak bisa mencintainya? Bagaimana jika aku tidak bahagia? Aku ingin menangis, tetapi air mata seakan tertahan. Aku terlalu takut untuk mengungkapkan perasaanku. Bahkan jika aku menangis sekalipun, aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Raka mengetuk pintu kamarku. Aku buru-buru menghapus air mata yang sempat menggenang di pelupuk mata. "Masuk," ucapku pelan. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatapku dengan raut wajah yang sulit kuartikan. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Aku tersenyum kecil, meskipun hatiku berkecamuk. "Menurut Mas." Raka menghela napas panjang. "Aku tahu ini berat buat kamu, Nay. Aku pun tidak menyangka ayah akan secepat ini memutuskan perjodohanmu. Tapi kamu tahu ayah, sekali dia mengambil keputusan, tidak ada yang bisa mengubahnya." Aku menggigit bibir, menundukkan kepala. "Aku takut, Mas." Suaraku bergetar. Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Bagaimana kalau aku tidak bisa menjalani hidup dengannya? Bagaimana kalau aku tidak bisa menyelesaikan kalimatku? Ada begitu banyak ketakutan yang bercampur menjadi satu. Raka menepuk pundakku dengan lembut. Aku juga tidak tahu banyak tentang Raihan, tapi aku dengar dia pria yang baik. Aku tahu kamu mungkin merasa tidak adil, tapi mungkin ini tidak seburuk yang kamu bayangkan. Aku tidak yakin. Bagaimana bisa aku berpikir positif tentang sesuatu yang begitu asing dan menakutkan? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus berpikir tentang bagaimana hidupku setelah menikah nanti. Akan seperti apa hari-hariku? Apa yang akan terjadi pada impianku? Dan yang paling penting, apakah aku akan bahagia? Keesokan paginya, aku duduk di meja makan dengan perasaan gelisah. Sarapan sudah terhidang rapi, roti panggang, telur, dan secangkir kopi hitam untuk ayah. Seperti biasa, suasana di meja makan selalu terasa formal, seakan kami sedang menghadiri pertemuan bisnis, bukan sekadar makan bersama keluarga. Aku menggenggam sudut taplak meja dengan erat, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku tahu ayah bukan orang yang suka dibantah, tapi aku tidak bisa diam saja. Yah, suaraku bergetar sedikit, tetapi aku berusaha terdengar tenang.
Ayah menyesap kopinya, lalu menatapku sekilas. Apa? Aku menelan ludah. Aku ingin bicara soal pernikahan ini. Ayah meletakkan cangkirnya dengan sedikit keras. Aku bisa merasakan tatapan tajamnya yang penuh wibawa. Apa yang mau dibicarakan? Semuanya sudah diputuskan. Jantungku berdebar. Aku mencoba bertahan. Tapi aku belum siap. Yah, aku bahkan tidak mengenal Raihan. Aku pikir aku berhak memilih sendiri siapa yang akan menjadi suamiku. Ruangan tiba-tiba terasa begitu sunyi. Ibu menoleh ke arahku dengan tatapan khawatir, sementara Raka menghentikan suapan nasinya. Ayah menghela napas panjang, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi. Dengar, Naila, dalam hidup ini, tidak semua hal bisa kau pilih sesuka hatimu. Kau bukan anak kecil lagi. Ini bukan tentang suka atau tidak suka, ini tentang masa depanmu. Tapi, ayah, suaraku mulai bergetar. Bagaimana kalau aku tidak bahagia? Tatapan ayah semakin tajam. Kau pikir kebahagiaan hanya datang dari cinta? Hidup bukan dongeng, Naila. Kau butuh kepastian, kestabilan, dan keamanan. Raihan memiliki semua itu. Dia pria yang baik, dari keluarga terhormat. Dia bisa menjamin masa depanmu. Aku menggigit bibir, mencoba menahan emosi. Tapi aku bahkan tidak tahu seperti apa dia. Bagaimana kalau aku tidak cocok dengannya? Ayah mengangkat alis. Menikah bukan tentang kecocokan di awal. Kau pikir ibu dan ayah dulu saling mencintai sebelum menikah? Aku menoleh ke arah ibu. Dia hanya menunduk, memainkan ujung sendoknya tanpa berani ikut campur. Aku tahu dia ingin mengatakan sesuatu, tapi seperti biasa, dia memilih diam. Hatiku mencelos. Ayah melanjutkan, cinta bisa tumbuh seiring waktu. Yang penting, kau menikah dengan orang yang tepat, yang bisa memberikanmu kehidupan yang layak. Dan aku sudah memilihkan yang terbaik untukmu. Air mata menggenang di mataku. Tapi, yah, cukup, Naila. Suara ayah menggelegar, membuat seluruh ruangan terasa semakin mencekam. Tidak ada penolakan. Kau akan menikah bulan depan. Titik. Aku terdiam. Dadaku sesak, mataku panas. Tapi aku tahu tidak ada gunanya berbicara lebih jauh. Keputusan ayah adalah mutlak. Aku bangkit dari kursi tanpa menyentuh sarapanku, lalu berlari ke kamar. Begitu pintu tertutup, air mataku langsung jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Aku merasa seperti burung dalam sangkar, dan pintunya baru saja dikunci rapat, tanpa ada jalan keluar. Setelah percakapan pagi itu, segalanya berjalan begitu cepat. Seolah-olah hidupku bukan lagi milikku sendiri, melainkan milik ayah yang dengan mudah mengaturnya sesuka hati. Beberapa hari setelahnya, persiapan pernikahan dimulai. Rumah menjadi lebih sibuk dari biasanya. Para asisten rumah tangga sibuk mondar-mandir, membicarakan dekorasi, catering, dan undangan. Aku bahkan belum bertemu dengan calon suamiku. Tetapi semuanya sudah diputuskan tanpa persetujuanku. Aku duduk di ruang tamu, menatap lembaran undangan yang sudah dicetak dengan huruf emas. Naila Ardhana Raihan Wijaya. Namaku sudah terikat dengan seseorang yang bahkan belum kutemui. Ibu duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan lembut. Naila, coba tenangkan dirimu, nak. Aku menoleh, menatapnya dengan mata yang masih menyisakan kesedihan. Bu, aku benar-benar tidak punya pilihan, ya. Wajah ibu melembut, tetapi ada kesedihan yang tersembunyi di balik matanya. Kadang dalam hidup, kita harus menjalani sesuatu yang tidak kita inginkan. Ibu dulu juga tidak pernah berpikir akan menikah dengan ayahmu. Tapi lihat, sekarang kami baik-baik saja. Baik-baik saja. Aku tertawa kecil. Sumbang. Apa ibu bahagia?
Ibu tidak langsung menjawab. Matanya menerawang jauh, lalu dengan suara pelan ia berkata, "Bahagia itu bukan tentang siapa yang kita nikahi, tapi bagaimana kita belajar menerimanya." Aku menunduk. Hatiku masih berat. Dari kejauhan, aku melihat ayah berbicara dengan seseorang di telepon, membicarakan detail acara pernikahan. Di sebelahnya, Raka berdiri dengan wajah datar. Aku tahu dia kasihan padaku, tetapi sama seperti ibu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. 2 hari kemudian, aku akhirnya bertemu dengan pria yang akan menjadi suamiku. Pertemuan itu diatur di sebuah restoran mewah, di ruangan VIP yang tertutup dari pandangan pengunjung lain. Aku datang bersama ayah dan ibu, sementara di seberang meja duduk seorang pria berusia sekitar 28 tahun, dengan wajah yang tenang dan tatapan tajam. Di sampingnya, duduk kedua orang tuanya, keluarga Wijaya, sahabat lama ayah. Dan di sisi pria itu, ada kursi roda. Raihan. Aku menatapnya tanpa sadar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak tahu apa yang harus kurasakan. Dia duduk di sana dengan postur tegak, mengenakan kemeja putih yang bersih dan rapi. Wajahnya tampan, tetapi sorot matanya sulit ditebak. Ayah membuka percakapan dengan nada formal. "Naila, ini Raihan. Mulai sekarang, kalian akan sering bertemu karena sebentar lagi akan menikah." Aku menegakkan punggungku, mencoba bersikap seformal mungkin. "Senang bertemu denganmu," kataku pelan. Raihan menatapku sejenak, lalu mengangguk kecil. "Senang bertemu denganmu juga, Naila." Suara itu terdengar berat dan dalam, tetapi juga dingin. Tidak ada kehangatan, tidak ada senyuman. Aku tidak tahu apakah ini pertanda buruk atau hanya caranya bersikap. Satu hal yang pasti, aku masih belum siap. Tetapi semuanya sudah berjalan terlalu jauh untuk dihentikan. Pertemuan di restoran itu berlangsung canggung. Aku hanya duduk diam, sesekali mencuri pandang ke arah Raihan, tapi dia tetap dengan ekspresinya yang datar. Pembicaraan lebih banyak didominasi oleh orang tua kami, membahas persiapan pernikahan seolah-olah kami hanya 2 objek yang harus mengikuti skenario mereka. Aku mencoba mencari sesuatu dari dirinya, sesuatu yang bisa meyakinkanku bahwa aku tidak akan sepenuhnya tersesat dalam pernikahan ini. Tapi Raihan tetap seperti bayangan yang sulit kutangkap. Setelah makan malam, aku akhirnya memberanikan diri untuk berbicara langsung dengannya. Ketika kedua orang tua kami sibuk berbicara tentang dekorasi, aku menggeser kursiku sedikit mendekatinya. "Raihan," panggilku pelan. Dia mengangkat wajahnya, menatapku tanpa ekspresi. "Ya." Aku menggigit bibir. Aku ingin bertanya banyak hal, tetapi yang keluar justru sesuatu yang sederhana. "Kamu setuju dengan pernikahan ini?" Raihan diam sejenak, lalu menarik napas dalam. Aku tidak keberatan. Jawaban itu tidak menjawab pertanyaanku. Aku mengerutkan kening. "Maksudmu?" Dia menatapku, kali ini sedikit lebih lama. Aku sudah tahu pernikahan ini akan terjadi sejak lama. Aku tidak pernah benar-benar punya pilihan. Aku merasakan sesuatu yang aneh di hatiku. Apakah dia juga merasa seperti aku? Terjebak dalam keadaan yang tidak bisa dihindari? Aku juga tidak punya pilihan, gumamku tanpa sadar. Raihan tersenyum tipis, senyum yang tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan lebih seperti kepasrahan. "Kalau begitu, kita sama." "Sama." Kata itu menggema di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Aku berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa membuatku lebih yakin dengan pernikahan ini. Tapi semakin aku mengenal Raihan, semakin aku sadar bahwa dia juga menyimpan sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang belum bisa kutebak, sesuatu yang membuatku semakin ragu. Dan waktu terus berjalan, tanpa peduli dengan semua keraguan yang masih bersarang di hatiku. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti mimpi yang tidak bisa kuhentikan.
Persiapan pernikahan semakin intens, dan aku hanya bisa mengikuti arus. Aku pergi mencoba gaun pengantin, memilih cincin, dan menghadiri pertemuan keluarga dengan ekspresi kosong. Semuanya terasa begitu cepat dan tidak nyata. Sementara itu, Raihan tetap menjadi misteri bagiku. Kami bertemu beberapa kali, lebih karena keadaan memaksa, bukan karena keinginan kami sendiri. Setiap kali kami duduk bersama, percakapan di antara kami terasa datar dan formal. "Bagaimana persiapanmu?" tanyaku suatu hari saat kami bertemu di sebuah kafe. Raihan mengaduk kopinya tanpa melihatku. "Baik." Aku menghembuskan napas pelan. "Kamu selalu menjawab singkat begitu, ya?" Dia akhirnya menatapku, matanya dalam dan sulit ditebak. Aku tidak tahu harus bicara apa. Aku tidak mengenalmu, kamu tidak mengenalku, dan kita tidak punya waktu untuk itu. Jawaban itu menusukku lebih dari yang kukira. Aku menggigit bibir, berusaha menahan rasa frustrasi. "Kamu tidak ingin mencoba mengenalku?" Dia menatapku lama sebelum menjawab. "Menurutmu, itu masih penting?" Aku terdiam. Pertanyaan itu menghantamku dengan kenyataan pahit. Memang, untuk apa mengenal satu sama lain jika kami hanya menjalani pernikahan ini sebagai sebuah kewajiban? Sejak saat itu, aku berhenti mencoba mencari sesuatu di dalam dirinya. Aku tetap menghadiri pertemuan pernikahan, tetap tersenyum di depan keluarga kami, tapi hatiku kosong. Sampai akhirnya, hari itu tiba. Hari pernikahanku. Aku berdiri di depan cermin dengan gaun putih panjang yang indah, tetapi hatiku terasa lebih berat dari sebelumnya. Di luar, tamu-tamu penting sudah berkumpul. Pernikahan ini bukan sekadar pernikahan biasa. Ini adalah pernikahan dua keluarga besar yang berpengaruh, dan semua orang menantikannya. Aku menarik napas panjang ketika seorang asisten masuk ke kamar. "Naila, sudah waktunya." Aku menoleh ke arah ibu yang sejak tadi duduk di sudut ruangan. Matanya terlihat berkaca-kaca, tapi dia tetap tersenyum. "Kamu akan baik-baik saja, Nak." Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak yakin, bahwa aku masih takut. Tapi aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Jadi aku hanya mengangguk dan melangkah keluar. Di ujung altar, Raihan sudah menunggu. Dengan jas hitamnya yang sempurna, dia terlihat begitu tenang. Tapi di sisinya, ada kursi roda yang selalu menjadi bagian dari dirinya. Aku menatapnya sejenak sebelum melangkah maju. Hari ini, aku akan menikahi pria di kursi roda itu. Dan aku masih tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan pesta pernikahan berakhir, aku duduk di dalam kamar pengantin dengan perasaan yang bercampur aduk. Gaun putih yang tadi kupakai telah kuganti dengan dress sederhana, tetapi kepalaku masih terasa berat. Begitu banyak hal yang terjadi hari ini, tetapi ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku. Mengapa pernikahan ini terjadi? Aku mengangkat wajah ketika pintu kamar terbuka. Raihan masuk dengan ekspresi datar seperti biasanya. Dia tidak terlihat gugup, tidak terlihat bahagia, juga tidak terlihat tidak nyaman. Dia hanya tenang. Aku memperhatikannya saat dia memutar rodanya dan mendekati sofa di dekat ranjang, lalu duduk di sana. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, aku mengumpulkan keberanian. "Raihan," panggilku pelan. Dia menoleh. "Ya." Aku menggigit bibir sebelum melanjutkan. Aku ingin bertanya sesuatu. Dia menghela napas ringan. "Silakan." Aku meremas jemariku sendiri, berusaha menyusun kata-kata dengan hati-hati. "Kenapa kita dijodohkan?" Raihan menatapku sejenak, lalu memalingkan wajahnya. "Karena kedua orang tua kita menginginkannya." Aku mengerutkan kening. Aku tahu itu. Tapi, kenapa harus aku? Kenapa harus kamu? Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata,
karena aku butuh seseorang untuk menemani hidupku. Jawaban itu terasa terlalu sederhana, terlalu umum. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar alasan itu. Aku mengambil napas dalam. Apa ini ada hubungannya dengan kondisimu? Aku bisa melihat otot rahangnya mengencang. Aku takut aku menyinggungnya, tetapi aku butuh jawaban. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara. Ya. Aku menggigit bibir. Apa yang terjadi padamu? Tanyaku hati-hati. Raihan menatap lurus ke depan. Ekspresinya sulit diartikan. Aku mengalami kecelakaan 3 tahun lalu. Jantungku mencelos. Aku tidak menyangka. Kecelakaan? Ulangku pelan. Dia mengangguk. Aku mengalami cedera tulang belakang yang membuatku kehilangan kemampuan berjalan. Sejak saat itu, aku bergantung pada kursi roda. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Tapi itu bukan alasan utama perjodohan ini, lanjutnya. Aku tahu ayahmu tidak akan menjodohkan putrinya dengan pria di kursi roda tanpa alasan yang lebih besar. Aku menatapnya, bingung. Maksudmu? Raihan tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak menunjukkan kebahagiaan. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku, dan mungkin juga darimu. Dadaku semakin sesak. Jadi, pernikahan ini bukan hanya soal aku dan Raihan. Ada sesuatu yang lebih besar yang belum ku ketahui. Dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk mengetahuinya. Malam semakin larut, tetapi pikiranku justru semakin kacau. Kata-kata Raihan terus terngiang di kepalaku. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku. Dan mungkin juga darimu. Aku menatap pria di hadapanku, pria yang kini menjadi suamiku, tetapi masih terasa seperti orang asing. Aku ingin tahu lebih banyak, ingin memahami semuanya. Tetapi aku juga takut dengan jawaban yang akan kudapat. Raihan terlihat tenang, tetapi ada sesuatu di balik sorot matanya yang membuatku yakin. Dia tidak sepenuhnya menerima pernikahan ini, sama sepertiku. Aku menggigit bibir, lalu memberanikan diri bertanya lagi. Jadi, kau tidak benar-benar menginginkan pernikahan ini? Raihan menghela napas, lalu menatapku dengan sorot mata yang sulit kutebak. Bukan soal menginginkan atau tidak. Aku sudah tahu sejak lama bahwa aku akan dijodohkan dengan seseorang. Aku hanya tidak menyangka itu akan terjadi secepat ini. Aku menunduk, meremas ujung bajuku. Aku juga tidak menyangka, gumamku pelan. Keheningan kembali menyelimuti kami. Aku menatap Raihan, mencoba mencari kejujuran dalam dirinya. Kau bilang ada sesuatu yang mereka sembunyikan darimu dan dariku. Apa menurutmu perjodohan ini bukan sekadar karena aku anak dari keluarga Ardhana dan kau anak dari keluarga Wijaya? Raihan menggeleng pelan. Tidak sesederhana itu. Ada sesuatu yang lebih besar yang membuat pernikahan ini harus terjadi. Aku merasakan sesuatu yang dingin merayap di punggungku. Apa kau punya petunjuk? Tanyaku hati-hati. Dia terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku punya beberapa dugaan. Tapi aku tidak bisa memastikan apapun sampai aku mendapat jawaban yang lebih jelas. Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku masih diliputi kebingungan. Aku menatap jam di dinding. Sudah lewat tengah malam, tetapi aku tahu aku tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Terlalu banyak hal yang berkecamuk di pikiranku. Raihan merasakan kegelisahanku. Kau bisa tidur duluan, Naila. Aku akan tetap di sini. Aku menoleh padanya. Kau tidak tidur. Dia tersenyum kecil. Aku sudah terbiasa tidur larut. Aku ingin bertanya lagi, tetapi aku tahu kami berdua masih membutuhkan waktu untuk bisa lebih terbuka satu sama lain. Jadi, aku hanya mengangguk, lalu berjalan menuju tempat tidur. Aku berbaring, memejamkan mata, tetapi hatiku tetap gelisah. Apa sebenarnya alasan di balik perjodohan ini?
Apa yang sebenarnya Raihan sembunyikan dariku? Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menemukan jawabannya. Malam semakin larut, tetapi mataku masih terbuka. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Raihan masih duduk di sofa, diam tanpa banyak bicara. Aku mencuri pandang ke arahnya beberapa kali, tetapi dia hanya menatap kosong keluar jendela. Aku menarik napas dalam. Suasana di kamar ini terlalu sunyi. Sampai akhirnya, suara Raihan memecah keheningan. Naila. Aku sedikit terkejut, lalu berbalik menatapnya. Ya. Dia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan serius. Aku ingin memberitahumu sesuatu sebelum malam ini berakhir. Hatiku mencelos. Apa? Raihan terdiam sejenak, seolah ragu untuk berbicara. Tapi kemudian, dia menggerakkan kursi rodanya lebih dekat ke tempat tidur, menatapku langsung. Aku tidak seperti yang kau pikirkan. Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, kondisiku tidak seperti yang kau bayangkan. Aku semakin bingung. Raihan, aku tidak mengerti. Dia menghela napas, lalu dengan gerakan perlahan, dia mengangkat kedua tangannya, meraih sisi kursi rodanya, dan kemudian dia berdiri. Aku membelalakan mata, mulutku terbuka tanpa suara. Raihan, pria yang sejak awal ku kenal sebagai seseorang yang tidak bisa berjalan, sekarang berdiri tegak di hadapanku. Aku hampir berpikir aku sedang bermimpi. Tapi tidak. Ini nyata. Jantungku berdetak begitu cepat. Kakakmu. Dia menatapku, sorot matanya tajam dan penuh rahasia. Aku memang pernah mengalami cedera, tapi aku tidak lumpuh. Aku masih sulit memproses apa yang baru saja kulihat. Lalu, kenapa selama ini kau menggunakan kursi roda? Raihan tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit kutebak. Ada alasan kenapa aku menyembunyikannya, katanya akhirnya. Dan itu ada hubungannya dengan pernikahan ini. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Seluruh tubuhku terasa lemas. Pernikahan ini sudah cukup membingungkan sejak awal. Tapi kini, semuanya terasa lebih misterius. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Aku masih duduk membeku di tepi ranjang. Jantungku berdegup kencang sementara Raihan berdiri di hadapanku. Aku berusaha mencari kata-kata, tapi otakku terasa kosong. Semua yang ku ketahui tentang pria ini, semua yang kuyakini sejak awal pernikahan ini, seketika runtuh. Kau. Suaraku terdengar lemah. Kau bisa berdiri. Raihan menatapku dalam sebelum mengangguk pelan. Aku menggeleng, mencoba memahami situasi. Tapi kenapa? Kenapa kau berpura-pura lumpuh? Dia menghela napas panjang sebelum perlahan duduk kembali di kursi rodanya. Tangannya menggenggam roda dengan erat. Lalu dia menatapku seolah sedang mempertimbangkan seberapa banyak yang bisa dia ceritakan. Aku mengalami kecelakaan 3 tahun lalu, katanya akhirnya. Saat itu, dokter mengatakan kemungkinan untuk berjalan lagi sangat kecil. Tapi aku tidak menyerah. Aku menjalani terapi diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun kecuali beberapa orang terdekat. Aku masih menatapnya dengan penuh kebingungan. Jadi sekarang kau sudah sembuh? Belum sepenuhnya, jawabnya. Tapi aku bisa berjalan dalam waktu terbatas. Aku masih harus menggunakan kursi roda untuk menghindari kecurigaan banyak orang. Aku mengerutkan kening. Menghindari kecurigaan? Maksudmu? Dia mengusap wajahnya, seolah lelah. Ada banyak hal yang tidak kau ketahui, Naila. Banyak yang aku sembunyikan dan juga yang keluargamu sembunyikan darimu. Kata-kata itu membuat dadaku semakin sesak. Apa hubungannya ini dengan pernikahan kita? Tanyaku, suaraku sedikit bergetar.
Raihan terdiam sejenak, lalu menatapku dalam. Pernikahan ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang keluarga kita. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Aku menggigit bibir. Lalu kenapa aku? Kenapa kau harus menikah denganku? Dia tersenyum kecil, tapi senyuman itu terasa pahit. Karena kau adalah Putri Ardhana, dan aku adalah Putra Wijaya. Pernikahan ini bukan tentang cinta, tapi tentang sesuatu yang lebih rumit. Aku menelan ludah. Aku tahu sejak awal bahwa perjodohan ini bukan tentang perasaan, tapi mendengarnya langsung darinya tetap membuat hatiku nyeri. Jadi, kita hanya alat? Tanyaku lirih. Raihan tidak langsung menjawab, tapi tatapannya cukup untuk memberiku jawaban. Aku memalingkan wajah, mencoba menahan emosi yang mulai memenuhi dadaku. Aku tidak pernah membayangkan pernikahan seperti ini. Tidak ada cinta, tidak ada kehangatan. Hanya rahasia dan kepura-puraan. Apakah kau benar-benar ingin menikah denganku? Tanyaku akhirnya, memberanikan diri untuk mendengar jawaban yang kutakutkan. Raihan terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak pernah punya pilihan." Jawaban itu seharusnya membuatku marah, tapi entah kenapa, aku justru merasa lebih iba padanya. Karena aku juga merasakan hal yang sama. Aku memejamkan mata, mengatur napas. Lalu sekarang apa? Apa yang harus kita lakukan? Raihan menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Kita menjalani pernikahan ini seperti yang mereka inginkan. Tapi di saat yang sama, kita mencari tahu kebenaran yang mereka sembunyikan. Aku mengangkat wajah, menatapnya penuh tanya. Apa maksudmu? Kita berpura-pura menjadi pasangan suami istri yang baik di depan mereka, katanya pelan. Tapi di balik itu, kita mencari tahu alasan sebenarnya kenapa pernikahan ini terjadi. Kita harus tahu apa yang sedang direncanakan keluarga kita. Aku menatapnya lama. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya, tapi aku tahu aku tidak bisa melakukannya sendirian. Akhirnya, aku mengangguk. Baiklah, aku akan bekerja sama denganmu. Untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat sesuatu yang berbeda di mata Raihan. Sebuah keyakinan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dan saat itu, aku tahu, pernikahan ini baru saja dimulai. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu untuk kami ungkap. Keesokan paginya, aku terbangun dengan kepala yang masih dipenuhi pertanyaan dari malam sebelumnya. Cahaya matahari menembus celah tirai kamar, menyinari ruangan yang terasa asing bagiku. Ini bukan kamarku, ini rumah Raihan, rumah yang kini juga menjadi milikku, setidaknya di atas kertas. Aku menoleh ke sisi lain kamar, tapi Raihan tidak ada di tempat tidurnya. Aku tidak tahu kapan dia pergi atau apakah dia tidur di sini tadi malam. Aku menghela napas panjang sebelum bangkit dari ranjang dan merapikan selimut. Aku sadar bahwa kehidupan baruku telah dimulai, meskipun aku belum siap sepenuhnya. Aku berjalan keluar kamar, dan suara percakapan pelan dari lantai bawah menarik perhatianku. Aku melangkah turun perlahan, mencoba mendengarkan. Jangan terlalu memaksakan diri, Ray. Suara seorang wanita terdengar. Aku baik-baik saja, Bei, jawab Raihan. Aku melangkah ke ruang makan dan menemukan Raihan duduk di kursi rodanya, berbicara dengan seorang wanita setengah baya yang terlihat seperti pengurus rumah tangga. Wanita itu langsung tersenyum saat melihatku. "Selamat pagi, Nyonya Naila," sapanya hangat. Aku tersenyum canggung. "Pagi, Bibi." "Bibi Wati," katanya memperkenalkan diri. Aku mengangguk sopan. "Pagi, Bibi Wati." Raihan melirikku sekilas sebelum kembali menyesap kopinya. Aku bisa merasakan keheningan di antara kami, keheningan yang penuh dengan hal-hal yang belum terucapkan. "Silakan duduk, Nona Naila. Saya akan menyiapkan sarapan," kata Bibi Wati sambil bergegas ke dapur.
Aku duduk di kursi berhadapan dengan Raihan. Aku ingin berbicara, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku masih memikirkan kejadian semalam, tentang bagaimana dia berdiri di depanku, tentang kenyataan bahwa dia tidak lumpuh seperti yang dikatakan semua orang. Kau tampak berpikir keras. Suara Raihan membuyarkan lamunanku. Aku menatapnya. Tentu saja. Aku masih mencoba memahami semuanya. Raihan menatapku sebentar, lalu meletakkan cangkir kopinya. Aku tahu ini tidak mudah bagimu. Aku tersenyum miris. Bukan hanya tidak mudah. Ini seperti memasuki dunia yang tidak kukenali sama sekali. Dia menghela napas. Aku juga tidak meminta semua ini terjadi. Aku menatapnya tajam. Tapi kau tahu sesuatu yang aku tidak tahu, bukan? Dia menatapku lama sebelum menjawab. Ya, tapi aku juga tidak tahu semuanya. Itu sebabnya aku ingin mencari tahu. Aku terdiam, mencoba membaca ekspresinya. Raihan bukan tipe orang yang mudah ditebak. Ada sesuatu dalam dirinya yang tertutup rapat, seolah dia telah hidup dalam kebohongan begitu lama hingga menjadi bagian dari dirinya. Apa rencanamu? Tanyaku akhirnya. Raihan mengusap dagunya, berpikir. Aku akan mencari tahu kenapa orang tuaku bersikeras menjodohkanku denganmu. Dan aku ingin tahu apa yang keluargamu sembunyikan. Aku mengangguk pelan. Dan bagaimana caranya? Dia tersenyum tipis. Itu yang akan kita cari tahu bersama. Aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya mempercayai Raihan. Tapi aku juga sadar bahwa aku tidak bisa menghadapi semua ini sendirian. Saat itu, Bibi Wati datang membawa sarapan. Aku mengambil napas panjang sebelum mulai makan, mencoba menerima kenyataan bahwa mulai hari ini, aku dan Raihan bukan hanya pasangan suami istri di atas kertas, tapi juga sekutu dalam mencari kebenaran. Hari pertama pernikahan ini baru saja dimulai, dan aku tahu akan ada banyak hal yang harus aku hadapi. Aku hanya tidak tahu seberapa besar rahasia yang tersembunyi di balik pernikahan ini. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa aneh bagiku. Aku masih berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan baruku di rumah Raihan. Aku tidak pernah membayangkan tinggal serumah dengan seseorang yang nyaris tidak kukenal. Suasana di rumah ini begitu sepi. Hanya ada aku, Raihan, dan Bibi Wati. Sesekali ada seorang pria parubaya yang datang, sopir keluarga yang lebih banyak diam dan hanya bicara seperlunya. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dan melihat Raihan sudah lebih dulu duduk di ruang kerjanya atau di taman belakang, menikmati kopi tanpa banyak bicara. Hubungan kami belum juga mencair. Kami berbicara hanya jika perlu, seolah-olah dua orang asing yang dipaksa hidup bersama. Suatu pagi, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang pria yang kini menjadi suamiku. Aku menghampirinya di taman, tempat dia duduk dengan tatapan kosong ke arah bunga-bunga yang mulai bermekaran. Aku menarik napas sebelum duduk di bangku panjang di sebelahnya. "Apa yang kau pikirkan?" tanyaku pelan. Dia menoleh sekilas sebelum kembali menatap ke depan. "Tidak ada yang penting." Aku menghela napas. Aku tahu kita masih asing satu sama lain. Tapi jika kita akan menjalani semua ini bersama, aku ingin mengenalmu lebih baik. Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya meletakkan cangkir kopinya di meja kecil di sampingnya. "Apa yang ingin kau ketahui?" Aku menatapnya hati-hati. "Tentang kondisimu. Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Matanya sedikit menyipit, seolah menimbang apakah dia bisa mempercayaiku atau tidak. Tapi akhirnya dia menjawab, 3 tahun lalu, aku mengalami kecelakaan mobil. Itu cukup parah hingga dokter mengatakan kemungkinan untuk berjalan lagi sangat kecil. Tapi aku tidak menyerah. Aku menjalani terapi, dan perlahan kondisiku membaik. Aku mendengarkan dengan saksama. "Lalu kenapa kau tetap menggunakan kursi roda?" Dia tersenyum kecil, tapi ada kepedihan dalam senyumnya.
Karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar peduli padaku, dan siapa yang hanya menginginkan sesuatu dariku. Aku mengernyit, tidak mengerti maksudnya. Maksudmu? Dia menoleh ke arahku. Dalam keluarga seperti keluargaku, tidak semua orang benar-benar peduli. Beberapa hanya ingin memanfaatkan kelemahanku. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar melihatku sebagai Raihan, bukan hanya sebagai ahli waris keluarga Wijaya yang cacat. Kata-katanya membuatku terdiam. Aku tidak pernah memikirkan hidup dari sudut pandangnya. Aku tahu keluarganya adalah salah satu keluarga terpandang, sama seperti keluargaku, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia hidup dalam ketidakpercayaan terhadap orang-orang di sekitarnya. Lalu kenapa kau setuju dengan perjodohan ini? Tanyaku lagi. Dia menatapku lama sebelum akhirnya menjawab, karena aku ingin tahu kenapa ayahku bersikeras menikahkanku denganmu. Aku tahu ada sesuatu di balik ini semua, dan aku ingin menemukan jawabannya. Aku menelan ludah. Aku juga merasakan hal yang sama. Keluargaku terlalu terburu-buru memaksaku menikah, seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mereka sembunyikan. Kau benar, gumamku. Aku juga merasa ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku. Raihan menatapku dalam sebelum akhirnya mengangguk. Kalau begitu, kita harus bekerja sama. Aku menarik napas dalam. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pernikahanku akan menjadi seperti ini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku harus menjalani kehidupan sebagai seorang istri sambil mencari kebenaran tentang keluargaku sendiri. Tapi aku tahu aku tidak bisa lari. Aku menatap Raihan, pria yang kini menjadi suamiku. Aku masih belum tahu apakah aku bisa sepenuhnya mempercayainya. Tapi satu hal yang pasti, kami memiliki tujuan yang sama. Di balik semua kebingungan ini, ada sesuatu yang harus kami ungkap. Sesuatu yang mungkin mengubah hidup kami selamanya. Hari-hari berlalu, dan sedikit demi sedikit, aku mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak terlalu kupikirkan. Aku mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam cara keluargaku bersikap terhadapku, terutama ayah. Setelah pernikahan ini, ayah menjadi lebih tertutup, seolah menghindariku. Jika aku menelepon, dia hanya menjawab seperlunya. Jika aku berkunjung ke rumah, dia selalu sibuk dan tidak bisa bertemu terlalu lama. Aku merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku juga mulai memperhatikan bahwa di rumah ini ada aturan-aturan yang tidak tertulis. Misalnya, tidak semua ruangan bisa kumasuki dengan bebas. Ada satu ruangan di lantai 2 yang selalu terkunci. Setiap kali aku bertanya kepada Bibi Wati, dia hanya mengatakan bahwa ruangan itu adalah ruang kerja mendiang Tuan Wijaya, ayah Raihan. Namun, yang membuatku semakin penasaran adalah bagaimana orang-orang di sekitar kami bersikap. Karyawan di perusahaan keluarga Raihan tampak terlalu berhati-hati di sekitarnya, seolah takut mengatakan sesuatu yang salah. Bahkan sopir yang bekerja di rumah ini, Pak Darto, terlihat selalu gelisah setiap kali aku bertanya tentang keluarga Wijaya. Aku tahu aku tidak bisa terus membiarkan rasa penasaranku ini tumbuh tanpa melakukan sesuatu. Suatu hari, aku memutuskan untuk menemui ibuku. Aku ingin tahu apakah dia tahu alasan ayah begitu terburu-buru menikahkanku dengan Raihan. Aku pergi ke rumah orang tuaku tanpa memberitahu sebelumnya. Ketika aku sampai di sana, ibu tampak terkejut melihatku. Dia segera menyuruh pembantu untuk menyiapkan teh dan camilan, seolah ingin mengalihkan perhatianku dari alasan sebenarnya aku datang. Kamu datang tanpa memberitahu dulu, Nai? Tanya ibu sambil tersenyum tipis. Aku hanya ingin berbicara, Bu, jawabku pelan. Ibu menatapku lama, lalu menghela napas. Tentang apa? Aku menatap matanya, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Tentang pernikahanku, tentang kenapa ayah sangat ingin aku menikah dengan Raihan. Aku tahu ada sesuatu yang kalian sembunyikan dariku. Wajah ibu berubah seketika. Senyum yang tadi terlihat di wajahnya perlahan memudar.
Dia tampak ragu untuk menjawab. Apa ayah punya alasan lain selain karena keluarga Raihan terpandang? Tanyaku lagi. Ibu mengalihkan pandangan. Naila, ada hal-hal yang lebih baik tidak perlu kau ketahui. Dadaku berdebar. Jawaban ibu justru membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang besar yang mereka sembunyikan. Kenapa? Bu? Aku berhak tahu. Ini hidupku. Ibu menunduk, seolah sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Akhirnya, dia berkata pelan, ayahmu hanya ingin melindungimu. Aku mengernyit. Melindungiku dari apa? Ibu tidak menjawab. Aku bisa melihat matanya sedikit berkaca-kaca, tapi dia menahan dirinya agar tidak menangis. Aku merasa frustrasi. Aku tahu ibu tidak akan memberitahuku lebih banyak. Aku bangkit dari dudukku, merasa dadaku sesak. Kalau kalian tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, aku akan mencari tahu sendiri. Ibu menatapku dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Naila, hati-hati. Jangan bertindak gegabah. Aku tidak menjawab dan segera pergi. Aku tahu bahwa aku sudah selangkah lebih dekat dengan kebenaran. Kini, aku hanya perlu mencari potongan-potongan lainnya. Saat aku kembali ke rumah, aku menemukan Raihan sedang duduk di ruang kerja dengan ekspresi serius. Dia menatap layar laptopnya dengan fokus, seperti sedang membaca sesuatu yang penting. Aku berjalan mendekat dan bertanya, apa yang sedang kau cari? Dia menoleh sekilas ke arahku sebelum kembali menatap layarnya. Informasi tentang perusahaan ayahku dan perusahaan ayahmu. Aku mengernyit. Kenapa? Dia mengetik beberapa kali sebelum akhirnya menutup laptopnya dan menatapku dengan ekspresi serius. Karena aku baru saja menemukan sesuatu yang menarik. Ada hubungan bisnis yang tidak biasa antara keluargamu dan keluargaku. Sesuatu yang mungkin menjelaskan kenapa kita dijodohkan. Jantungku berdebar lebih kencang. Apa maksudmu? Dia menghela napas dan menggeser laptopnya ke arahku. Lihat ini. Aku menatap layar dan membaca dokumen yang ditampilkan. Semakin aku membaca, semakin aku merasa ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi. Perjodohan ini bukan hanya tentang keluarga, bukan hanya tentang kehormatan atau status sosial. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Aku menatap Raihan dengan campuran ketakutan dan kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia menatapku dalam sebelum akhirnya berkata, aku rasa kita baru saja membuka kotak Pandora. Sejak saat itu, aku dan Raihan mulai bekerja sama untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sedikit demi sedikit, kebenaran mulai terungkap, meskipun masih terasa seperti teka-teki yang belum lengkap. Dari dokumen yang Raihan tunjukkan padaku, aku melihat ada hubungan bisnis yang mencurigakan antara perusahaan keluargaku dan keluarga Raihan. Perusahaan ayahku, yang selama ini kupikir berdiri sendiri, ternyata memiliki ketergantungan besar pada perusahaan keluarga Raihan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa transaksi keuangan besar yang tampak janggal. Seolah-olah ada sesuatu yang ditutupi. Aku mulai mengingat kembali semua hal yang terjadi sebelum perjodohan ini diputuskan. Ayah sering terlihat murung. Beberapa kali aku mendengar beliau berbicara dengan nada khawatir di telepon. Aku dulu tidak terlalu memikirkannya, mengira itu hanya urusan bisnis biasa. Tapi sekarang aku sadar, ada sesuatu yang jauh lebih besar. Apa kau ingat kapan tepatnya ayahmu mulai memaksa perjodohan ini? Tanya Raihan suatu malam saat kami duduk di ruang kerja, memeriksa dokumen-dokumen yang kami kumpulkan. Aku mencoba mengingat. Sekitar 6 bulan yang lalu. Awalnya hanya pembicaraan biasa, tapi semakin lama ayah semakin mendesak. Bahkan ibu tidak bisa menahannya. Raihan mengetuk jarinya di meja, berpikir. Menarik, karena 6 bulan yang lalu, ada sesuatu yang terjadi di perusahaan keluargaku juga. Aku menatapnya penuh rasa ingin tahu. Apa itu?
Dia membuka laptopnya dan menunjukkan beberapa berita lama. Ayahku meninggal dunia secara mendadak, dan setelah itu, terjadi perubahan besar dalam kepemimpinan perusahaan. Beberapa keputusan finansial yang dibuat setelahnya terlihat seperti upaya penyelamatan. Aku membaca artikel-artikel yang ditunjukkannya. Memang benar, setelah kematian Tuan Wijaya, ada perubahan mendadak dalam struktur perusahaan. Tapi yang lebih mencurigakan, perusahaan keluargaku ikut terlibat dalam beberapa transaksi besar setelahnya. Jadi, kau pikir ini bukan hanya soal perjodohan biasa? Tanyaku hati-hati. Raihan menatapku dengan ekspresi serius. Aku yakin ini lebih dari itu. Aku yakin ada sesuatu yang sedang terjadi di balik layar. Dan kemungkinan besar, pernikahan kita adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Aku menelan ludah. Perasaan takut mulai merayapi tubuhku. Aku selalu mengira perjodohan ini hanya masalah gengsi keluarga. Tapi sekarang aku mulai berpikir bahwa ada alasan yang jauh lebih gelap. Kalau begitu, kita harus mencari tahu lebih jauh, gumamku. Raihan mengangguk. Dan kita harus berhati-hati. Karena kalau memang ada sesuatu yang mereka sembunyikan, mereka tidak akan membiarkan kita mengetahuinya dengan mudah. Malam itu, aku tidur dengan pikiran yang dipenuhi kekhawatiran. Aku merasa seperti berada dalam pusaran misteri yang semakin dalam. Aku tidak tahu apa yang akan kami temukan selanjutnya, tapi aku tahu bahwa ini baru permulaan. Beberapa hari setelahnya, aku mulai memperhatikan lebih banyak hal yang sebelumnya terasa biasa saja. Aku mulai mengingat bagaimana ayah sering terlihat gelisah setiap kali ada tamu yang datang ke rumah. Bagaimana beberapa kali aku mendengar suara ayah berbicara dengan seseorang di telepon dengan nada tinggi, dan bagaimana sejak pernikahan ini, ibu tampak semakin tertutup. Di sisi lain, di rumah Raihan, suasana juga tidak kalah aneh. Aku mulai memperhatikan bagaimana Bibi Wati selalu tampak waspada, seolah-olah dia menyimpan sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Bahkan Pak Darto, sopir keluarga ini, selalu bersikap terlalu hati-hati saat berbicara denganku. Aku tahu satu-satunya cara untuk memahami semuanya adalah dengan mencari tahu lebih jauh. Aku mulai mengamati dokumen-dokumen yang ada di rumah, mencatat setiap nama yang tampak mencurigakan. Aku bahkan mulai menyelidiki beberapa transaksi perusahaan ayahku, meskipun aku tidak memiliki banyak akses. Suatu malam, aku mendengar suara langkah kaki Raihan di ruang kerja. Aku mendekat dan melihatnya duduk di depan laptop dengan wajah serius. Aku melangkah masuk tanpa ragu. "Kau menemukan sesuatu?" tanyaku sambil berdiri di belakangnya. Raihan menoleh sekilas sebelum menggeser kursinya, memberiku ruang untuk melihat layar laptopnya. Aku melihat beberapa file yang terbuka, dokumen-dokumen yang berisi catatan keuangan dan perjanjian bisnis. "Aku menemukan sesuatu yang aneh," katanya pelan. "Ada transaksi besar yang dilakukan antara perusahaan ayahku dan perusahaan ayahmu beberapa bulan sebelum perjodohan ini diputuskan. Jumlahnya tidak main-main, dan sepertinya ada tekanan dari pihak keluargaku agar pernikahan ini segera terjadi." Aku menatap layar itu dengan cermat. "Jadi kau berpikir, ayahku menikahkanku denganmu untuk menyelamatkan bisnisnya?" Raihan mengangguk pelan. "Itu kemungkinan terbesar. Dari catatan ini, terlihat jelas bahwa perusahaan ayahmu mengalami kesulitan keuangan yang cukup parah. Dan setelah pernikahan kita terjadi, semua masalah itu perlahan mulai terselesaikan. Aku belum tahu pasti apa yang terjadi, tapi aku yakin pernikahan kita bukanlah sesuatu yang kebetulan." Hatiku terasa sesak. Aku selalu berpikir bahwa pernikahan ini adalah bentuk pengorbanan untuk keluarga, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa itu juga berarti aku hanyalah alat untuk menyelamatkan bisnis ayah. Aku mengalihkan pandanganku dari layar laptop ke arah Raihan. "Kau tahu siapa yang terlibat dalam semua ini?" tanyaku. Raihan menghela napas. "Aku belum bisa memastikan,
Tapi ada beberapa nama yang muncul dalam transaksi ini yang sepertinya memiliki peran besar. Salah satunya adalah seseorang yang bernama Dimas Prasetyo. Aku mengerutkan kening. Nama itu terdengar asing bagiku. Siapa dia? Aku juga belum tahu banyak. Tapi dari yang kulihat, dia adalah orang yang cukup berpengaruh dalam bisnis ayahku. Dan yang lebih mencurigakan, dia juga memiliki hubungan dengan perusahaan ayahmu, jawab Raihan. Aku menelan ludah. Perasaan tidak nyaman mulai merayapi tubuhku. Aku merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Beberapa hari berikutnya, aku mulai bertanya lebih banyak kepada orang-orang di sekitarku. Aku mencoba berbicara dengan ibu, tapi setiap kali aku menyinggung soal bisnis ayah atau perjodohan ini, dia selalu mengalihkan pembicaraan. Aku juga mencoba bertanya pada Bibi Wati, tapi dia hanya mengatakan bahwa aku sebaiknya tidak terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang di luar kendaliku. Namun, suatu sore, aku mendengar percakapan mencurigakan di dapur. Aku tidak sengaja melewati ruang makan ketika aku mendengar suara Bibi Wati dan Pak Darto berbicara dengan suara pelan. Apa kau yakin dia belum mengetahui apapun? Suara Bibi Wati terdengar tegang. Aku tidak tahu, Bey. Tapi aku rasa dia mulai curiga, jawab Pak Darto dengan nada khawatir. Aku berhenti di ambang pintu, menahan napas agar mereka tidak menyadari keberadaanku. Kita harus lebih hati-hati. Kalau dia sampai tahu semuanya, itu bisa berbahaya, kata Bibi Wati lagi. Aku merasakan jantungku berdebar kencang. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan dariku? Aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku segera kembali ke kamar sebelum mereka menyadari bahwa aku mendengar percakapan mereka. Aku tahu bahwa aku harus berhati-hati dalam setiap langkahku. Aku juga harus berbicara dengan Raihan dan memberitahunya apa yang baru saja kudengar. Malam itu, saat Raihan kembali ke kamar setelah seharian bekerja, aku menunggunya dengan wajah serius. Ada yang harus kuberitahukan padamu, kataku pelan. Dia menatapku dengan alis berkerut. Apa? Aku menceritakan apa yang kudengar di dapur. Ekspresi wajah Raihan perlahan berubah. Dia tidak terlihat terkejut, tapi aku bisa melihat bahwa dia mulai memahami sesuatu. Kalau mereka takut aku mengetahui sesuatu, berarti ada hal besar yang mereka sembunyikan, lanjutku. Raihan mengangguk. Dan itu berarti kita semakin dekat dengan kebenaran. Aku menggenggam tanganku erat. Aku tahu bahwa sejak awal, pernikahan ini tidak normal. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan berada dalam situasi yang begitu rumit. Aku tidak tahu seberapa dalam rahasia ini, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan jawaban. Dan apapun yang terjadi setelahnya, aku harus siap menghadapinya. Beberapa hari setelahnya, aku dan Raihan semakin serius mencari tahu kebenaran di balik perjodohan kami. Semakin dalam kami menggali, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar pernikahan yang diatur karena alasan keluarga atau bisnis semata. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan mungkin lebih berbahaya daripada yang bisa kubayangkan. Salah satu titik terang datang dari Dimas Prasetyo, nama yang disebut dalam transaksi mencurigakan antara perusahaan ayahku dan keluarga Raihan. Setelah mencari informasi lebih lanjut, Raihan berhasil menemukan bahwa Dimas bukan hanya sekadar pengusaha biasa. Dia memiliki keterlibatan dalam banyak bisnis gelap, termasuk pencucian uang dan investasi ilegal. Dimas adalah orang yang selama ini mengendalikan banyak keputusan di perusahaan ayahku, ucap Raihan suatu malam ketika kami duduk di ruang kerja, mengamati dokumen-dokumen yang mulai mengungkap jaringan gelap ini. Aku menatap layar laptopnya dengan tegang. Jadi, maksudmu, perusahaan ayahku juga terlibat? Raihan mengangguk pelan. Bukan hanya terlibat, Nay. Sepertinya perusahaan ayahmu menjadi salah satu alat untuk menutupi transaksi ilegal yang Dimas lakukan. Dan aku curiga, perjodohan kita dijadikan cara untuk mengamankan semuanya.
Aku merasakan tenggorokanku mengering. Ini lebih besar dari yang kupikirkan. Aku selalu membayangkan bahwa pernikahan ini hanya masalah gengsi keluarga atau penyelamatan bisnis biasa. Tapi jika benar ini semua berkaitan dengan praktik ilegal, maka ini sudah di luar dugaanku. Lalu, bagaimana dengan ayah? Apakah ayah tahu tentang semua ini? Atau justru ayah juga terjebak dalam permainan ini tanpa bisa keluar? Aku memutuskan bahwa aku harus bertanya langsung kepada ayah. Esoknya, aku pergi ke rumah orang tuaku tanpa memberitahu siapapun. Ketika aku tiba, ibu menyambutku dengan wajah cemas, seolah bisa menebak apa yang ingin kutanyakan. Ayah ada di ruang kerjanya, tanyaku tanpa basa-basi. Ibu menatapku sejenak sebelum mengangguk pelan. Aku langsung berjalan menuju ruangan itu dan membuka pintunya tanpa mengetuk lebih dulu. Ayah sedang duduk di belakang meja, menatap beberapa berkas dengan wajah lelah. "Naila," suaranya terdengar terkejut. Aku menutup pintu di belakangku dan berjalan mendekat. "Ayah, aku ingin tahu kebenarannya. Apa benar perjodohan ini bukan hanya karena kehormatan keluarga? Apa benar ini semua berkaitan dengan bisnis ayah?" Ayah tidak langsung menjawab. Matanya menatapku dengan sorot yang sulit diartikan, antara rasa bersalah dan kelelahan. "Ayah," suaraku bergetar. "Apa ayah terlibat dalam sesuatu yang tidak seharusnya?" Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya menutup berkas-berkasnya dan menatapku dengan serius. "Naila, apa yang kamu ketahui sejauh ini?" tanyanya dengan nada hati-hati. Aku menegakkan punggung. Aku tahu bahwa ada transaksi mencurigakan antara perusahaan kita dan keluarga Raihan. Aku tahu bahwa ada seseorang bernama Dimas Prasetyo yang punya pengaruh besar dalam semua ini. Dan aku tahu bahwa pernikahan ini bukan sekadar soal keluarga, tapi juga bisnis. Ayah menundukkan kepalanya, tangannya mengepal di atas meja. "Kamu tidak seharusnya tahu semua ini, Naila," gumamnya pelan. Aku menggigit bibir. "Tapi aku sudah tahu, Ayah. Dan aku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin tahu kenapa aku harus menikah dengan Raihan. Apa ini karena utang? Apa ini karena ancaman?" Ayah terdiam cukup lama sebelum akhirnya menatapku dengan mata yang penuh rasa bersalah. "Ayah tidak punya pilihan lain, Naila." Suaranya terdengar lirih. Aku merasakan jantungku berdebar semakin kencang. "Apa maksudnya?" tanyaku dengan suara gemetar. Ayah menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Dimas bukan hanya sekadar rekan bisnis, Naila. Dia adalah orang yang selama ini mengendalikan banyak hal di balik layar. Perusahaan ayah sudah lama dalam masalah keuangan, dan saat itu, Dimas menawarkan bantuan. Awalnya, ayah pikir ini hanya investasi biasa, tapi semakin lama, ayah sadar bahwa semua ini adalah jebakan." Aku menelan ludah. "Jebakan?" Ayah mengangguk. "Dimas memanfaatkan perusahaan ayah untuk kepentingannya sendiri. Dan ketika ayah sadar dan ingin menghentikan semuanya, dia mengancam. Dia mengatakan bahwa jika ayah tidak mengikuti keinginannya, maka keluarga kita akan hancur." Aku merasa tubuhku melemah. "Dan pernikahan ini?" Ayah menatapku dengan mata penuh penyesalan. "Dimas memaksa pernikahan ini terjadi. Dia ingin kita tetap terikat dengan keluarga Raihan agar semuanya tetap berjalan sesuai dengan rencananya. Ayah tidak ingin ini terjadi, Naila, tapi ayah tidak punya pilihan." Dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu apakah aku harus marah, kecewa, atau justru merasa takut. Aku hanya tahu bahwa aku sudah terjebak dalam permainan ini, sebuah permainan yang jauh lebih besar dari dugaanku. Aku berjalan mundur, merasa dadaku sesak. Jadi selama ini, aku hanya pion dalam permainan mereka. "Naila, ayah hanya ingin melindungimu." Suara ayah bergetar. Aku menatapnya dengan mata yang mulai memanas. Aku tidak bisa berkata-kata lagi.
Aku hanya berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang campur aduk. Ketika aku kembali ke rumah Raihan, aku langsung masuk ke kamarku dan duduk di tepi ranjang, mencoba mencerna semuanya. Raihan masuk beberapa menit kemudian dan melihat ekspresiku yang kacau. "Kau menemui ayahmu?" tanyanya. Aku mengangguk tanpa menatapnya. Apa yang dia katakan? Aku menutup mataku dan menghela napas panjang sebelum berkata, "Kita memang dijodohkan karena alasan bisnis, Raihan. Tapi lebih dari itu, pernikahan ini adalah bagian dari rencana seseorang yang ingin mengendalikan semuanya." Raihan menegang. "Dimas." Aku mengangguk. "Dia mengendalikan perusahaan ayahku. Dan dia juga mengendalikan pernikahan kita." Hening. Raihan menatapku dalam sebelum akhirnya berkata, "Kalau begitu, kita harus menemukan cara untuk keluar dari permainan ini." Aku menoleh padanya. "Tapi bagaimana? Kita tidak tahu seberapa dalam keterlibatan Dimas. Kita bahkan tidak tahu siapa saja yang ada di pihaknya." Raihan mengepalkan tangannya. "Kita mungkin tidak tahu segalanya, tapi kita bisa mencari tahu. Dan kita tidak bisa membiarkan mereka terus mengendalikan hidup kita." Aku menatapnya lama. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku yakin bahwa aku tidak sendirian dalam semua ini. Aku mengangguk pelan. "Kita akan mencari cara." Malam itu, aku dan Raihan membuat keputusan besar. Kami tidak akan lagi menjadi pion dalam permainan mereka. Kami akan menemukan kebenaran, dan jika perlu, kami akan menghancurkan rencana mereka. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal diam. Malam itu, aku dan Raihan semakin yakin bahwa kami harus menemukan cara untuk keluar dari permainan ini. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi ketakutan. Kami harus menghadapi Dimas Prasetyo dan semua rencana liciknya. Kami mulai mencari bukti yang lebih kuat. Raihan menghubungi beberapa orang yang dulu bekerja dengan ayahnya, mencoba mendapatkan informasi tentang transaksi mencurigakan yang melibatkan perusahaan kami. Aku, di sisi lain, mulai menggali lebih dalam di rumah ayah, mencoba mencari dokumen atau catatan yang bisa membuktikan keterlibatan Dimas dalam permainan kotor ini. Suatu malam, saat aku kembali ke rumah orang tuaku untuk berpura-pura mengunjungi ibu, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan di ruang kerja ayah. Sebuah brankas kecil yang terkunci rapat, tersembunyi di balik rak buku. Aku mencoba membuka dengan kode ulang tahunku, dan berhasil. Di dalamnya, aku menemukan tumpukan dokumen, surat perjanjian, serta beberapa catatan tangan ayah. Mataku langsung tertuju pada satu dokumen bertanda tangan Dimas dan ayah. Perjanjian kerjasama. Namun, semakin aku membaca isinya, semakin aku sadar bahwa ini bukan sekadar kerja sama bisnis. Ini adalah bukti nyata bahwa Dimas telah menjebak ayah dengan hutang dan pemalsuan dokumen. Jika ayah tidak mengikuti permainannya, seluruh aset keluarga kami bisa disita. Aku menggenggam kertas itu erat. Inilah yang selama ini ayah coba lindungi. Tapi aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Aku segera kembali ke rumah Raihan dan menunjukkan dokumen itu kepadanya. "Ini yang kita butuhkan," kataku dengan napas memburu. "Bukti bahwa Dimas memanfaatkan ayahku untuk kepentingannya sendiri." Raihan membaca dengan saksama, wajahnya semakin serius. "Dengan ini, kita bisa menjatuhkan Dimas. Tapi kita harus berhati-hati. Orang seperti dia tidak akan tinggal diam." Kami kemudian menghubungi seseorang yang bisa membantu, seorang pengacara yang dikenal Raihan, yang ternyata sudah lama mencurigai praktik bisnis Dimas. Dengan bukti ini, kami bisa membawa kasus ini ke ranah hukum. Namun, sebelum kami sempat mengambil langkah lebih jauh, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ayah ditemukan tak sadarkan diri di ruang kerjanya. Aku bergegas ke rumah sakit bersama ibu. Dokter mengatakan bahwa ayah mengalami serangan jantung akibat stres yang berlebihan.
Aku hanya bisa berdiri di sisi tempat tidurnya, menggenggam tangannya dengan perasaan bercampur aduk. "Maafkan aku, Naila," bisik ayah dengan suara lemah saat akhirnya ia sadar. "Ayah tidak bisa melindungimu dengan baik." Air mataku mengalir. "Bukan ayah yang salah. Ini semua karena Dimas." Ayah menatapku, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, jangan biarkan dia menang." Aku menatap Raihan, yang berdiri di belakangku dengan wajah penuh tekad. Aku tahu bahwa kami harus segera bertindak. Dengan semua bukti yang kami miliki, kami membawa kasus ini ke kepolisian. Pengacara yang membantu kami sudah menyiapkan segalanya. Kami juga menghubungi beberapa media untuk mengekspos kejahatan Dimas Prasetyo. Dimas, tentu saja, tidak tinggal diam. Ia mencoba mengancam ayahku, bahkan mengirim orang untuk menakut-nakuti kami. Tapi kami sudah mempersiapkan segalanya. Polisi bergerak cepat, dan dalam waktu singkat, Dimas ditangkap atas tuduhan penipuan, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen. Saat aku melihat berita tentang penangkapannya di televisi, aku merasakan beban besar terangkat dari pundakku. Akhirnya, semuanya berakhir. Sebuah awal baru. Setelah semua kekacauan itu, hidup kami perlahan kembali normal. Ayah memutuskan untuk mundur dari dunia bisnis dan fokus pada kesehatannya. Perusahaan mulai dipulihkan dengan bantuan orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya. Aku dan Raihan, kami mungkin dijodohkan karena alasan yang salah, tapi dalam perjalanan panjang ini, kami menemukan sesuatu yang tak pernah kami duga. Kami saling mencintai. Aku tidak tahu kapan perasaan itu mulai tumbuh. Tapi yang aku tahu, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Suatu hari, di taman belakang rumah, Raihan menggenggam tanganku dan berkata dengan lembut, "Awalnya, aku tidak pernah berpikir bahwa pernikahan ini akan berarti apapun untukku. Tapi sekarang, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu, Nay." Aku tersenyum, air mata menggenang di mataku. "Aku juga, Ray." Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Bukan sebagai pion dalam permainan orang lain, tapi sebagai seseorang yang memilih jalannya sendiri. Beberapa bulan setelah semua badai berlalu, aku berdiri di depan makam seseorang yang pernah menjadi bagian besar dalam hidupku. Dimas Prasetyo. Aku tak pernah menduga bahwa hidupnya akan berakhir begitu tragis. Setelah ditangkap, berbagai kasus yang menjeratnya terungkap satu persatu. Tekanan dan kebencian dari banyak pihak membuatnya jatuh dalam keputusasaan. Pada akhirnya, ia ditemukan tewas di dalam selnya, mengakhiri hidupnya sendiri sebelum hukum sempat menjatuhkan vonis. Aku menatap batu nisan itu dengan perasaan yang campur aduk. Aku bukanlah seseorang yang akan merayakan kejatuhan orang lain, tapi aku juga tak bisa mengingkari kenyataan bahwa perbuatannya telah menghancurkan begitu banyak kehidupan, termasuk keluargaku. "Ayo pulang." Suara Raihan membuyarkan lamunanku. Ia menggenggam tanganku erat, memberikan kehangatan di tengah dinginnya suasana. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengangguk. Kami berjalan meninggalkan pemakaman, melangkah menuju kehidupan baru yang telah menanti. Setahun kemudian, aku menatap pantulan diriku di cermin, mengenakan gaun putih yang sederhana namun elegan. Hari ini, aku dan Raihan akan memperbarui janji pernikahan kami. Kali ini, bukan karena paksaan, bukan karena permainan bisnis, tapi karena cinta yang tumbuh di antara kami. Saat aku berjalan ke altar, mataku bertemu dengan matanya. Di sana, aku melihat ketulusan, cinta, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Hari itu, kami mengucap janji untuk saling mencintai bukan karena keadaan yang mengharuskan, melainkan karena hati kami telah memilih satu sama lain. Aku belajar bahwa hidup tak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Kadang, kita terjebak dalam situasi yang terasa tidak adil, penuh penderitaan, dan menguras air mata. Tapi satu hal yang kupahami adalah,
Kita selalu punya pilihan, untuk tetap terjebak atau untuk bangkit dan mengubah segalanya. Jika aku menyerah pada keadaan, mungkin aku tidak akan pernah menemukan cinta sejati dalam pernikahan ini. Jika aku membiarkan ketakutan mengendalikan hidupku, mungkin aku masih menjadi pion dalam permainan orang lain. Tapi aku memilih untuk melawan. Aku memilih untuk menghadapi kenyataan dan berjuang untuk sesuatu yang lebih baik. Dan sekarang, aku di sini, menjalani hidupku dengan seseorang yang mencintaiku bukan karena terpaksa, tapi karena memang aku adalah pilihannya. Untuk kalian yang membaca kisah ini, hidup tidak selalu adil, tapi kita selalu punya pilihan untuk memperjuangkan kebahagiaan kita sendiri. Jangan biarkan orang lain menentukan takdir kita. Jangan takut untuk melawan jika kita tahu yang kita perjuangkan adalah kebenaran. Cinta sejati tidak datang dari kesempurnaan. Terkadang, cinta lahir dari luka, dari penderitaan, dan dari perjuangan. Tapi justru disitulah letak keindahannya, karena cinta yang tumbuh dari cobaan akan jauh lebih kuat dan lebih berarti. Terima kasih sudah mengikuti kisahku. Semoga kalian juga menemukan keberanian untuk menghadapi hidup dan menemukan kebahagiaan sejati kalian sendiri.